Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berjumpa kembali. Kedua kalinya, sholawat beriringan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan yang ketiga kalinya, yang saya hormati kepada Ibu Asmawati MPDI selaku dosen pembimbing dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, di sini selaku saya moderator dari kelompok 8 yang beranggota 3 orang. Yang pertama yaitu Pebi Cynthia, yang kedua Nelly Retno Aini, dan yang ketiga saya sendiri Wahyu Lestari. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kami yaitu yang berjudul Pendidikan Agama Islam, Sistem Pendidikan Indonesia. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Febi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama, sehingga pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama. Terdapat beberapa pengertian pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pengertian pendidikan agama Islam dalam Encyclopedia Education. Pendidikan agama Islam diartikan sebagai suatu kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan orang-orang yang beragama. Ada 3 istilah yang digunakan manusia untuk mengartikan pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu al-tarbiyah yang berarti bertambah dan bertumbuh. Yang kedua yaitu istilah al-ta'lim yang berarti yaitu sebagai proses persiapan dan penguasaan pada fase pertama pertumbuhan manusia, atau menurut istilah yang populer disebut fase bayi dan kanak-kanak. Yang ketiga yaitu istilah al-ta'dib. Menurut al-atas, ta'dib adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Tujuan pendidikan agama Islam menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan agama Islam yaitu untuk kesempurnaan manusia, yaitu menurut Dr. Andes Abdurrahman Saleh, tujuan pendidikan agama Islam ialah memberikan bantuan kepada manusia yang belum dewasa supaya cakap menyelesaikan tugas kehidupannya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjalinlah kebahagiaan dunia dan akhirat atas kuasanya sendiri. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tujuan pendidikan menurut beberapa ahli. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nelly Retno Aini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Pebi. 2.3 Pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Secara historis diketahui bahwa sejak pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikannya yang bersifat sekuler. Keadaan pendidikan di Indonesia berjalan secara dualitas.
Dari perjalanan historisnya, hal ini demikian menyebabkan pendidikan Islam mengandung berbagai jenis nilai luhur sebagai berikut: nilai historis, nilai religius, nilai moral. 2.4 Permasalahan pendidikan Islam di Indonesia. Pertama, permasalahan umum pendidikan Islam. A. Permasalahan pemerintahan. B. Masalah moral. C. Masalah revanasi. D. Masalah manajemen. 2. Permasalahan khusus atau internal pendidikan Islam. A. Masalah konseptual. B. Masalah tekstual. C. Masalah operasional. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan saya perwakilan dari kelompok 8. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian materi kami ada kesalahan kata. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.